pagi anak-anak kami sekalian, senang bertemu pada kalian pada pagi hari ini. Kelas 12 IPA, kita akan belajar fisika, lanjutan dari materi yang sudah lewat. Di mana minggu-minggu yang sudah lewat kita telah belajar tentang hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa jumlah kuat arus yang masuk ke dalam suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari suatu titik cabang. Dan hukum Kirchhoff 2 menyatakan jumlah aljabar GGL dengan sigma I kali R sama dengan 0. Pada materi kali ini kita juga tetap masih melihat contoh-contoh soal dan juga soal tentang hukum Kirchhoff. Demikian, mari kita lihat materinya. Baiklah anak-anak kami sekalian, ya, kita ulang sedikit materi kita tentang listrik dinamis. Ya, ini adalah suatu rangkaian arus listrik yang hidup secara langsung dia, ya. Iya, melalui kawat suatu penghantar. Dibandingkan nanti dengan listrik dinamis, listrik statis, ya, itu yang datangnya dari petir. Tuh perpindahan muatan-muatan listrik secara tidak langsung. Tuh kalau listrik statis, ya, supaya tahu perbedaannya nanti. Tuh biasanya ada listrik dengan elektron-elektron yang berpindah, ya. Ya. Kita lihat ini dulu. Iya. Listrik statis juga ini, ya. Bagaimana seseorang itu memainkan layang-layang dan layang-layangnya bergerak karena ada pengaruh muatan-muatan listrik yang berada di udara. Iya. Kemudian ini listrik statis juga, ketika balon digesek-gesek itu, iya, itu menghasilkan hidup nanti. Iya, ini dimasukkan ke, iya, hidup sebentar. Ada muatan-muatan listrik, ya. Ketika suatu benda kita gesek-gesek ke rambut, ada sedikit muatan listriknya dan lampunya kita lihat dapat hidup. Ya, perpindahan muatan secara tidak langsung. Iya, supaya tahu membedakan, ya. Dan inilah aliran-aliran muatan elektron pada suatu konduktor. Iya, pada suatu baterai, itu listrik dinamis. Iya, ini ketika saklar dihubungkan, maka sumber arus listrik dapat mengalir melalui kawat suatu penghantar secara langsung, maka lampu akan hidup. Ya, contoh listrik dinamis, ya. Ya, supaya lebih paham tentang listrik dinamis ini. Ini kalau 3 dirangkai, nah, dia diserikan, ini arus mengalir, berarti arusnya adalah sama di mana-mana. Iya, sama di mana-mana, rangkaian seri, ya. Iya, arus listriknya sama di mana-mana. Iya. Kemudian kalau diparalelkan, yang sama hari itu adalah, kalau ini 12 volt, maka di mana-mana 12 volt sama semua. Iya. Kalau kita melihat di sini terjadi perbedaan arus listrik. Ini arus yang masuk 6, I1-nya 4 dan I2-nya adalah 2 ampere. Sehingga kalau dijumlah menurut Kirchhoff 1 adalah yang masuk, arus yang masuk sama dengan keluar 6 ampere, sama dengan 2 ampere tambah 2 ampere tambah 2 ampere. I1 2 ampere, I2 2 ampere, I3 2 ampere. Atau I1 dan I2 di sini adalah 4 ampere tambah I3 2 ampere. Iya, itu Kirchhoff 1, ya. Jadi anak kami lebih jelas memahaminya. Iya, ini masih sekitaran diserikan dan diparalelkan supaya dibandingkan. Iya. Ini adalah transmisi arus dari suatu generator. Kemudian
setelah adanya arus listrik itu terjadi transmisi transmisi listrik itu melalui jaringan sutet, saluran utama tegangan tinggi. Ini dia ya. Itu jauh, misalnya dari Sigura-gura terus ke Inalum, Kuala Tanjung ya, transmisi jarak jauh ya, mana listrik tersebut seperti yang Sigura-gura ada yang diputar dengan tenaga air terjun ya, ada listrik yang mengalir karena tenaga angin, ini generatornya yang dibuat di suatu daerah-daerah yang ladang angin dia ya, di mana-mana tiap harinya angin cukup kencang di daerah itu. Situ sangat cocok dibangun generator listrik yang diputar dengan tenaga angin, kincirnya berputar dan tenaga angin. Kemudian ada tenaga di sini nuklir ya, ini negara-negara maju rata-rata listriknya menggunakan tenaga nuklir ya. Ini kita lihat ada juga tenaga pompa ya, ini model hidrolik ya, untuk memutar turbin ya. Ini adalah tenaga sel surya ya, energi matahari digunakan untuk menghasilkan listrik ya. Ini cara kerja itu rangkaian arus searah. Nah, ini generator diputar, dari generator akan menghasilkan listrik ya. Kalau ini dua kutub ya arus AC ini ya, tapi dia satu kutub itu adalah arus DC. Tanya di sini perbedaannya nanti cincin komutatornya iya. Baiklah, kita akan lanjutkan materi kita tentang Kirchhoff 2. Ya, kita melihat dulu sedikit ke belakang anak-anak kami sekalian. Ya, cara mengukur, karena kompetensi dasar di sini siswa mampu mengevaluasi karakteristik daripada alat-alat ukur. Ini yang paling utama sebenarnya. Kepada anak kami sekalian, ini adalah amperemeter yang disusun cukup jelas, ini seri dengan rangkaian. Ini adalah tahanan geser, hambatan ya. Ini adalah resistor dan ini adalah voltmeter yang dirangkai paralel dengan rangkaian, dan ini adalah sumber tegangan. Nampak jelas kita melihat aliran-aliran listrik di sini, di mana langsung dipadukan mengukur arus dan tegangan listriknya. Baik anak kami, sedikit ada juga yang mau kita lihat di sini tentang materi hambatan yang dimiliki suatu kawat. Ya, di mana ada suatu kawat itu kita mengetahui ya, untuk kawat transmisi jarak jauh itu tentu bentuknya adalah seperti silinder, memiliki luas penampang A, panjang L. Maka besarnya hambatan yang dimiliki oleh suatu kawat adalah Rho L per A. Nah, ini supaya diketahui ya. Rho-nya itu hambatan jenis suatu kawat, dan L itu panjang kawat, serta A luas penampang suatu kawat. Itu adalah menentukan hambatan daripada suatu kawat. Ya, kita melihat sekarang satu rangkaian listrik untuk satu resistor. Ya, ini kita lihat satu resistor ya, terhubung dengan suatu sumber tegangan. Kemudian di sini ada dua resistor terhubung dengan satu sumber tegangan, dan dua lampu ada di sana. Mana biasanya lampu tersebut memiliki hambatan dalam ya juga. Kemudian di sinilah ada dua resistor tapi terhubung dengan paralel. Iya. Kemudian ini ada dua resistor terhubung seri dan paralel terhadap satu resistor yang lain, hambatan yang lain. Iya, di mana lampunya dipasang juga sesuai dengan hubungan
hambatan tersebut ya. Kemudian ini adalah dua resistor terhubung paralel, kemudian diserikan dengan satu resistor dan terhubung dengan sumber tegangan ya. Itu adalah materi kita. Nih, jika contoh soal ada satu di sini rangkaian paralel dan ini seri 2 ohm, ini 2 ohm 2 ohm. Iya, berarti yang ini dulu diparalelkan. Iya, 1/R1 tambah 1/R2 ya. Iya, ini 1/R2 tambah 1/R3. Setengah tambah setengah 1 ohm. Kemudian ini adalah kemari baru diserikan. Ya, 1 ohm tambah 2 ohm jadi 3 ohm. Ini 12 volt. Iya, 12 volt. Ini untuk satu ini hambatan 2 ohm 12 volt. Kita juga bisa menghitung daya listrik, daya P kuadrat per R, 12 kuadrat per 2 sama dengan 72 watt yang dihasilkan oleh resistor yang satu ini dengan sumber tegangan ini ya. 12 volt dapat menghasilkan 72 watt. Kemudian ini dua rangkaian disusun seri 2 ohm 2 ohm. Ini 12 volt. Iya. Arus yang pertama kita lihat R totalnya dulu 4 dijumlah 2 tambah 2 ya. Kemudian arus yang mengalir P per R 12/4 3 ampere. Iya. Dan ini sama dengan 1 sama dengan ini 2. Jadi sama-sama 3 ampere semua. Berapa daya yang mengalir? Daya 1, daya 2 sama. I kuadrat kali R, 3 kuadrat kali 2 sama dengan 18 watt. Nah, ini untuk dua rangkaian. Kemudian kita melihat untuk 3 ini yang diparalelkan. Iya. Dihubung dengan 12 volt. Ya. Kita 1/RP setengah 1/R1 tambah 1/R2. Sini setengah tambah setengah 1 ohm. Iya, 1 ohm. Menghasilkan di sini 72 watt, ya. 72 watt. Ini yang keempat kita melihat sekarang. 2 diserikan terhadap 1 diparalelkan. Ini serikan dulu 2 tambah 2 4 ohm. Kemudian diparalelkan kemari 1/4 tambah setengah. Ini tadi 4, ini 2 paralelkan 1/4 tambah setengah sama dengan 3/4. RP sama dengan 4/3 ohm. Ya. Itu hambatan totalnya. Iya. Kemudian yang kelima yang terakhir tadi diparalelkan 2 dengan 2 1 ohm tambah 2 jadi 3 ohm ya. Iya, jadi 3 ohm. Hambatan total. Ya, kita akan melihat soal kepada anak kami sekalian. Kepada anak kami sekalian, saya hanya memberikan satu soal kepada kalian semua. Ini adalah soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat suatu rangkaian. Iya. Yang disusun ini kemari paralel baru diserikan kemari. Semuanya sama-sama 96 ohm. Dan terhubung dengan 120 volt. Iya. Pertanyaan pertama adalah nanti 1A, tentukan besarnya hambatan total yang dimiliki oleh rangkaian. Pertanyaan kedua adalah tentukan besarnya arus yang mengalir pada rangkaian jika saklar ini ditutup. Iya, berarti akan terjadi aliran listrik nantinya.
ya, jika saklar ditutup. Ya. Ketiga, hitunglah ini tegangan, buktikan tegangan di A tambah tegangan di B maupun di C jumlahnya harus sama dengan 120 volt. Artinya tegangan ini kemari, tegangan jepit dengan dari sini kemari harus sama dengan 120 volt. Ketiga, buktikan bahwa I nanti I masuk ini sama dengan I keluar I1 tambah I2 jika saklar ditutup. Itulah yang ditanya semua. Bapak harapkan Anda dapat semua mengerjakan dan mengirimkan jawabannya. Demikianlah pembelajaran kita saat ini. Kiranya tetap semangat. Tuhan yang Maha Kuasa menyertai kita senantiasa. Selamat pagi.